Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat, karunia yang begitu banyak kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah, baru saja kita tunaikan sebuah ibadah wajib, sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah. Setelah itu kemudian duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang isya nanti untuk mengikuti pengajian, mempelajari sedikit tentang hukum-hukum ibadah di agama Islam kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tercurah kepada keluarga beliau juga, para sahabat seluruhnya, serta orang-orang yang meniti jalan beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran fikih kita, mengkaji sebuah kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, telah kita pelajari tentang sholat 2 hari raya, definisinya, hukumnya, syarat-syaratnya, tempat yang dijadikan untuk sholat id, tata caranya, khutbah dengan sholat posisinya bagaimana, dan juga sunnah-sunnah menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan kita masuki bab yang ke-12, yang ke-13 dari kitab ini, fi sholatil istisqa, tentang sholat istisqa. Istisqa, pernah dengar sholat ini Bapak Ibu sekalian? Pernah nggih? Pernah melakukan sholat istisqa? Berapa rakaat? Hukumnya apa? Dilakukan di mana? Untuk lebih jelasnya insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini biidnillahi ta'ala. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, sedikit mengingatkan, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Muharram 1446 Hijriah, bulan baru dari kalender Hijriah kita, sudah di awal tahun kita. Tepatnya sekarang kita berada di malam ke-8 Muharram. Ada syariat di bulan Muharram ini, salah satunya nggih puasa sunnah. Sejak awal sampai akhir Muharram disunahkan untuk memperbanyak puasa. Silahkan dari sejak tanggal 1 kemarin sampai nanti akhir Muharram diperbanyak puasa-puasa sunnah. Kalau tidak bisa puasa seluruhnya, maka puasa di hari-hari yang terbaik. Salah satunya 1 hari jangan dilupakan, yaitu di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Kalau nanti insyaallah di hari Selasa tanggal 16 Juli bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, puasa sunnah Asyura di sana. Banyak sekali keutamaan puasa sunnah Asyura ini, salah satunya dengan puasa sehari bisa menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura
ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa Asyura aku memohon pada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian tentang puasa Asyura ini juga Nabi termasuk orang yang paling semangat berpuasa di hari ini. Nah, kita sebagai umatnya mencontoh beliau. Yang ketiga, di tanggal 10 Muharram itu hari Asyura istimewa nggih. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dahulu tatkala dikejar-kejar musuhnya, yaitu Nabi Musa dengan Bani Israel dikejar oleh tentara Fir'aun, diselamatkan bertepatan dengan tanggal ini. Akhirnya Nabi Musa bersyukur dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Nabi pun juga dahulu pernah mewajibkan puasa ini, wajib Pak. Puasa Asyura itu awal kali dahulu sebelum Ramadan diwajibkan, Asyura ini wajib puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang terakhir keutamaan puasa Asyura ini, puasa ini jatuh di bulan haram yang mulia. Kebaikan amal soleh di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini himbauan sedikit dari buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Selasa nanti jangan lupa puasa Asyura. Tapi kalau mau nambah sedikit lagi, ada puasa sebelumnya ya, Tasu'a tanggal 9 yaitu Seninnya. Bisa digabungkan dengan tanggal 10. Wallahu ta'ala alam. Lanjut Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, fi salatil istisqa, tentang salat istisqa. Salat istisqa adalah salat minta hujan dari hamba-hamba kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat istisqa ini disyariatkan Bapak Ibu sekalian ketika tanah-tanah sudah tandus, hujan tidak kunjung turun. Kalau ini keadaan terus berlanjut, maka akan berbahaya bagi kehidupan manusia dan juga hewan dan juga tumbuhan di sekitar kita. Mungkin saat ini terlebih lagi di Mendungan, mungkin situasi semacam ini nggak terlalu ekstrim kita alami nggih. Kalaupun panas, ya air masih banyak di sekitaran kita, air masih banyak. Alhamdulillah. Sumur-sumur kita masih mengeluarkan air ketika kita pencet listriknya, sanyo hidup air. Tapi di beberapa tempat yang lain Bapak Ibu sekalian, ketika kemarau, hujan gak turun, tanah mengering, ini akan berbahaya. Maka ada syariat di sana minta hujan. Sholat ini namanya sholat istisqa. Hukum salat ini, hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi dahulu pernah melakukan salat istisqa Pak Bu sekalian. Beliau keluar dari rumah menuju tanah lapang, persis seperti tanah lapang pas sholat Id kemarin. Keluar, jadi nggak di masjid, keluar ke tanah lapang. Para sahabat mengikuti beliau melakukan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa yang minta hujan. Intinya minta hujan. Beliau menghadap ke kiblat, berdoa, bahkan sampai baju beliau dibalik dengan harapan supaya keadaan kering berkepanjangan ini dibalik oleh Allah menjadi hujan, sampai beliau membalik baju beliau. Tata caranya akan kita bahas sebentar lagi insyaallah. Sebab sholat sunnah istisqa ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah disebutkan,
kemarau yang berkepanjangan, hujan tidak kunjung turun, tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan berbahaya kalau tidak segera kunjung air datang. Waktu sholatil istisqa wasifatuha ka sholatil id. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya masalah yang kedua, waktu dilakukan sholat istisqa dan juga tata caranya. Di sini disebutkan waktu dan tata caranya seperti sholat id kemarin, yaitu waktu duha. Waktu duha sejak jam 6 lebih sedikit sampai menjelang duhur, itu waktu sholat sunnah istisqa. Tata caranya sama, 2 rakaat seperti sholat id, sama, disunahkan dilakukan di tanah lapang. Bacaannya dikeraskan. Kemudian setelah itu ada khutbah. Nah, setelah sholat 2 rakaat tadi ada khutbah. Ini tata cara yang diriwayatkan oleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istisqa dengan cara yang lain, yaitu pas berdoa, masing-masing berdoa. Jadi nggak ada kumpulan tersendiri ke lapangan sholat 2 rakaat seperti sholat id, nggak. Istisqa berdoa, yaitu ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Kapanpun berdoa. Nah, ini termasuk juga istisqa, minta hujan. Habis sholat, ketika sujud, atau bahkan imam Jumat pas menutup khutbah Jumatnya dengan doa, di situ doa minta hujan diucapkan. Dahulu Nabi SAW di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau diriwayatkan 2 kali berdoa di atas mimbar Jumat istisqa, minta hujan. Ada 2 riwayat beliau minta hujan langsung ya, berhubung beliau Nabi kita doanya mustajab, beliau minta hujan langsung hujan, Mbak. Beliau minta hujan langsung hujan. Adapun selain beliau maka terkadang dikabulkan, terkadang tidak. Ya nanti diulang lagi sholatnya di kesempatan yang lain, kemudian diulang lagi sholatnya di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat barakallahu fikum, beberapa adab ya untuk menghadiri sholat istisqa ini. Ini agak beda dengan sholat id. Sholat id itu kita berangkat dari rumah menuju musola tempat sholat itu dalam keadaan bergembira, senang setelah melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Wah, ini rampung. Akhirnya timbul rasa kesenangan ketika sholat id. Tapi ketika sholat istisqa ini beda, karena kita dalam kondisi kemarau, keadaan kita terdesak, kita pengen minta sama Allah biar segera hujan. Ini enggak muncul rasa senang seperti sholat id. Bahkan diperintahkan untuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa jadi tidak hujan selama ini gara-gara dosa kita yang berada di masyarakat ini. Maka masyarakat diwanti-wanti, ayo besok sholat istisqa semuanya istighfar. Jangan-jangan ini gara-gara dosa kita enggak hujan. Nah, jadi seorang keluar dari rumah menuju sholat istisqa, dia istighfar, dia tobat kepada Allah, kedoliman-kedoliman yang pernah dia lakukan, dia minta maaf, kebencian-kebencian dia dengan tetangganya, semuanya diselesaikan. Karena ini termasuk sebab Allah mencegah karunia-Nya yang berupa hujan. Nah, agak bedanya di situ. Beda dengan sholat id yang gembira biasanya. Kemudian mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, al-khutbatu fiha, khutbah di sholat sunnah istisqa. Sama, tapi isinya yang beda.
Kalau khutbah sholat Idul Fitri isinya tentang hari raya Id, senang-senang, jangan lupa tunaikan zakat fitrihnya. Khutbah sholat Idul Adha itu biasanya temanya seputar adab-adab menyembelih, kemudian hari tasyrik makan dan minum dan seterusnya. Tapi kalau sholat istisqa ini sang imam akan mengambil tema taubat dan memperbanyak sedekah, kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat. Ini berkaitan dengan yang tadi kita sebutkan di awal, karena bisa jadi gara-gara dosa-dosa kita hujan tidak turun, maka disuruh untuk tobat istighfar, kembali kepada Allah, jangan melakukan maksiat. Kemudian di khutbah ini Bapak Ibu sekalian diperbanyak doa minta hujan. Nanti sang khotib akan berdoa salah satunya seperti ini. Di riwayat Bukhari dan Muslim, doanya panjang ya, tapi di potongan doa minta hujan itu Rasulullah mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini diulang-ulang terus. Ya Allah, turunkanlah hujan kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Atau doa yang panjang, Allahumma asqina ghaisan mughisan, mari'an mari'an, ajilan ghaira ajilin, nafi'an ghaira dharin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dengan hujan yang deras, yang tidak membahayakan, segera, tidak ditunda, bermanfaat untuk seluruh makhluknya. Atau dengan doa-doa yang lain yang intinya sang khotib akan memperbanyak doa minta hujan ketika khutbah ini. Kemudian tentang khutbah ini Bapak sekalian nanti akan ditutup dengan doa ya. Doanya enggak menghadap jamaah. Sang khotib doanya tidak menghadap jamaah. Nanti doanya akan membelakangi jamaah, mengangkat tangannya sampai ke atas kepala, mengangkat tangannya sampai ke atas kepala. Jadi doanya bukan sekedar mengangkat tangan ini seperti Jumatan, enggak, menunjuk jari ini enggak, atau doa yang seperti ini mengangkat tangan di depan dada kita, enggak. Doanya mengangkat tangan sampai ke atas. Ini khutbah ketika sholat istisqa. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika menghadiri sholat sunnah istisqa ini. Yang pertama tadi ya, memperbanyak doa yang datang dari Nabi untuk minta hujan. Kemudian menghadap kiblat di akhir doa dan membalik. Kalau dulu Nabi Rida itu baju luarnya. Jadi ada baju dalam yang dipakai seperti ini, ada baju satu lagi, baju luar. Ini biasanya orang-orang Arab punya baju-baju dobelan seperti ini. Itu dibalik. Yang luar di dalam, dalam di luar, dibalik. Yang kanan yang dalam dari luar, yang luar jadi dalam. Kalau di baju kita seperti ini, wallahu taala alam, yang pernah kita lakukan dulu sholat sunnah istisqa di kampus, dulu dosen kita yang mimpin sholat id ini, beliau pakai ya baju seperti ini Pak, baju seperti ini dibuka semuanya, dibalik, tapi pakai daleman ya. Beliau pakai daleman saat itu, ada kaos dalam, karena kalau nggak pakai kaos dalam malah kelihatan auratnya nanti. Intinya ada 2 lapis baju. Dulu beliau pas pakai baju batik kalau nggak salah, jam 6 pagi sholat dibalik bajunya, sampai masuk kuliah masih dibalik. Kapan dibaliknya lagi alias dinormalkan seperti ini? Ketika hujan sudah turun. Nah, jadi ini termasuk sifat namanya itu tafaul, optimis.
dengan saya membalik baju ini sebagaimana Nabi membalik selendangnya dahulu, semoga keadaan kita kekeringan menjadi hujan. Nah, nanti ketika hujan sudah dibalik kembali. 2 kali sholat sunnah istisqa yang kita lakukan dahulu, alhamdulillah ya, setelah sholat itu langsung Pak mendung itu, mendung, langit langsung mendung, agak siangan dikit hujan, pas kita dulu melakukan sholat istisqa di kampus Jember sana. Kalau pas di Sragen ini beberapa kali ada sholat istisqa, di lapangan juga seperti sholat id, pagi dilakukan tapi siangnya nggak hujan. Ya terkadang seperti itu nggih, namanya doa, kadang langsung dikabulkan, kadang agak ditunda, kadang nggak dikabulkan. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaitannya sunnah-sunnah salat id. Salat sunnah istisqa. Kemudian sunnah berikutnya yusanu an yakhruja ila salati istisqa jami'ul muslimin. Disunahkan keluar menuju salat istisqa ini seluruh kaum muslimin, bahkan sampai perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Yang ketiga yusanul khuruju ilayya bi khudu'in wa khusyu'in wa tadallulin. Disunahkan keluar menuju salat istisqa ini dalam keadaan takut, tunduk, merendahkan diri, supaya Allah melihat kesungguhan kita sedang dalam kesulitan, kemudian Allah akan membantu, lebih membantu daripada keluar dalam keadaan tertawa. Kemudian yusannu inda nuzulil matar an yakifa fi awwalihi. Disunahkan ketika pas habis salat istisqa ini kok hujan, disunahkan untuk diam sejenak di bawah hujan, alias merasakan hujannya sebentar, dan mengatakan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga ini hujan yang bermanfaat. Dan mengucapkan doa yang lain, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah kami diberikan hujan atas karunia Allah dan kasih sayangnya. Jadi disunahkan untuk merasakan hujan pertama kali. Bukan hujan-hujanan dari awal sampai akhir. Enggak, di awal saja pas hujan pertama kali turun. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sunnah salat istisqa wa idza kasural matar. Jika hujan yang diminta itu ternyata deras banget dan takut membahayakan, wah ini ya Allah turunkanlah hujan yang deras, ternyata deras banget dan lama dari pagi sampai malam, ini berbahaya, maka disunahkan untuk membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitaran kami, jangan pas di atas kami. Allahumma ala diraf wal akam wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di bukit-bukit, di pegunungan-pegunungan, dan di tempat-tempat tumbuhnya pohon. Jadi enggak pas di kota, tapi di pinggiran kota yang di situ banyak pepohonan. Kalau hujannya terlalu deras, ini pernah dialami Nabi dan juga para sahabat ketika sholat Jumat tadi. Nabi khutbah, tiba-tiba ada orang masuk, ya Rasulullah, jalan-jalan rusak, tanaman-tanaman mati, hewan-hewan kurus gara-gara air tidak turun. Akhirnya Nabi istisqa, minta hujan pas khutbah Jumat. Akhirnya turun hujan panjang banget, lama banget, sampai semingguan. Di Jumat berikutnya orang tadi datang mengeluhkan, ya Rasulullah, banjir, hujan-hujan, jalan-jalan tergenang, sawah-sawah malah nggak bisa ditanami. Akhirnya Nabi doa ini tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitaran kami, jangan pas di atas kami, di pegunungan, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
ketika hujan itu deras dan dikhawatirkan berbahaya. Ada doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang salat sunnah istisqa. Ya nanti Bapak Ibu sekalian yang kalau kita mengalami hal seperti ini, silahkan ya dirembuk takmir masjid sini dengan masjid sebelah. Wah ini kayaknya kemarau berkepanjangan ini, sumur sudah enggak ada airnya, yuk kumpul sholat istisqa. Nanti diumumkan ke warga sekitaran kita dulu aja, 3 masjid terdekat ini. Nah, misalkan seperti itu. Nanti yang hujan sini tok, masjid sana enggak. Ya diajak bareng sekalian. Jadi itu ya. Ini sekali lagi mungkin masalah seperti ini belum pernah dialami di Mendungan, karena Mendungan ini mendung terus ya. sering mendung, sering hujan. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjut ke berikutnya ya biar cepat. Bab yang ke Ar-Rabi' Asyarah, yang ke-14 fi sholatil kusuf. Hukum seputar sholat gerhana. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kitab yang membahas sholat ditutup dengan ini ya, jenis-jenis sholat yang ada. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Kemarin dibahas sholat 2 hari raya, sholat khauf, sholat Jumat. Nah, sekarang kita bahas sholat istisqa, minta hujan, dan ini sholat kusuf, sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ada syariatnya untuk melakukan sholat di 2 gerhana ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, gerhana ini adalah terhalanginya cahaya matahari menuju ke bumi. Kalau kita sedikit belajar IPA dahulu nggih, posisi bulan, bumi dan matahari itu lurus. Matahari dan bumi muter kan ini. Terkadang matahari sini tengahnya bumi, di sini bulan. Nah, ini gerhana bulan kalau nggak salah. Kemudian ada matahari, di sini bulan, di tengahnya, yang di sini bumi. Ini gerhana matahari kalau nggak salah seperti itu. Intinya garis lurus. Cahaya matahari yang biasanya nyorot ke bumi itu terhalangi oleh bulan, atau bulan nggak nampak cahayanya gara-gara cahaya matahari ketutupan bumi kita. Di dalam 2 fenomena ini Bapak Ibu sekalian, ada syariat tuntunannya untuk melakukan sholat gerhana. Ini beda dengan tradisi orang-orang Jawa ketika gerhana terjadi dahulu nggih. Itu malah ada anggapan matahari atau bulannya dimakan buto. Nah, akhirnya orang-orang pada mukul lesung atau kentongan atau yang lain biar butonya takut tidak jadi memakan. Gerhana ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu fenomena alam yang di situ Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Tidak terjadi gerhana itu kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla dan mengandung hikmah tertentu, yaitu untuk menakut-nakuti hambanya supaya hamba itu kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, terkadang manusia itu kalau enggak diingatkan kebablasan. Akhirnya di siang hari ketika beraktivitas biasa tiba-tiba cahaya matahari hilang. Nah, ini mulai ada apa ini? Akhirnya manusia merasa takut. Wah, jangan-jangan ada sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Nah, ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menakut-nakuti hambanya supaya hambanya itu kembali kepada Allah. Di dalam kondisi semacam itu maka tidak ada
hal yang bisa melindungi kita, kita minta perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa inna ma yukhawwifullahu bihima ibadahu." Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau disebabkan kelahiran seseorang. Sesungguhnya gerhana itu terjadi karena Allah ingin menakut-nakuti hambanya dengan dua gerhana ini. Ini Bapak Ibu sekalian hikmah terjadinya gerhana. Zaman dahulu ya, orang kalau tiba-tiba gelap itu langsung kaget, takut, kemudian minta perlindungan. Kalau orang Islam perlindungannya kepada Allah, melakukan sholat. Cuman di zaman ini sekarang ada teknologi satelit, gerhana ini sudah bisa diprediksi ya. Diumumkan resmi di MUI atau di ormas-ormas atau di info-info WhatsApp itu, besok terjadi gerhana. Wah, orang-orang sudah nggak kaget. Orang-orang sudah nggak kaget. Bahkan ada fenomena sudah nggak ada takut-takutnya lagi. Bahkan pengen ditonton, cari spot-spot yang pas, ada teleskop di sana. Ini gerhana langka, terjadi 1000 tahun sekali. Namanya mungkin super blood moon atau apalagi lah. Wah, akhirnya orang nggak takut sama sekali di zaman ini dengan terjadinya gerhana. Wallahu ta'ala alam, ini termasuk ya penurunan akhlak dan juga agama manusia. Kalau dahulu gerhana itu orang-orang takut, kalau sekarang gerhana itu ya biasa atau bahkan dijadikan objek tontonan. Bapak Ibu sekalian, hukum sholat gerhana di sini disebutkan ya, sholatul kusufi wajibatun. Sholat gerhana itu hukumnya wajib, Pak Bu sekalian, hukumnya wajib. Ala ma saraha bihi Abu Umanah fi sahihihi wa haka an Abi Hanifah wa ajraha Malik majrul Jum'ah wa qawwa Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala al-qawla biwujubiha. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, banyak pendapat dari para ulama kita seperti Abu Hanifah madhab Hanafi, Malik madhab Maliki, dan juga Imam Ibnul Qayyim dan juga Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, sholat gerhana itu wajib hukumnya karena Nabi SAW memerintahkan dan beliau keluar dalam keadaan takut. Benar Pak? Para sahabat kaget itu, Nabi tiba-tiba keluar dari rumah takut, kayak ada sesuatu yang berbahaya. Beliau langsung pergi ke masjid, orang-orang ikuti beliau juga dalam kondisi takut. Diperintahkan untuk melakukan sholat gerhana ketika gerhana terjadi. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum syai'an min dzalika fashallu hatta yanjaliya." Jika kalian melihat sesuatu dari gerhana ini, maka sholatlah. Di sini ada perintah, fashallu, maka sholatlah. Asal perintah itu untuk sesuatu yang wajib sampai gerhana itu hilang. Ini syariat sholat gerhana Bapak Ibu sekalian, wajib hukumnya karena Nabi memerintahkan dengan sabda beliau tadi. Kemudian tata caranya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bagi yang pernah ya dilakukan di sini, insyaallah sepertinya dahulu pernah dilakukan di Masjid Al-Falah ini, pernah ya? Salat gerhana pernah ya Mas? Oh pernah. Salatnya 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Cuman dalam 1 rakaat ini ada 2 rukuk. Nah, ada 2 rukuk, 2 kali bacaan Al-Fatihah dan 2 kali bacaan surat setelah Al-Fatihah. Bedanya itu ya.
Sebenarnya sholatnya 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaat dari masing-masing 1 rakaat ini, seorang imam nanti membaca Al-Fatihahnya sekali dulu, habis itu surat panjang, kemudian rukuk. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kalau biasanya kan langsung sujud ya, ini enggak, langsung baca Al-Fatihah lagi, langsung baca Al-Fatihah yang kedua. Habis rukuk tadi, habis itu surat panjang, tapi enggak sepanjang yang pertama tadi. Kemudian setelah itu rukuk lagi, sami Allahu liman hamidah. Baru setelah itu sujud biasa, sujudnya 2 kali, bangkit ke rakaat kedua. Yang dilakukan di rakaat kedua persis seperti yang dilakukan di rakaat pertama. Ada 2 kali Al-Fatihah, ada 2 kali surat setelahnya tapi lebih pendek dari sebelumnya, dan ada 2 kali rukuk. Wallahu ta'ala alam. Tata cara ini diriwayatkan para sahabat dari Nabi SAW ketika ikut jadi makmum sholat gerhana bersama beliau. Kemudian setelah sholat dilakukan, salam selesai, ada sedikit nasihat, ya kayak tausiah. Intinya mengingatkan manusia dari kelalaian dengan tertipu terhadap dunia, memperbanyak doa dan istighfar, karena bisa jadi gerhana ini, Bapak Ibu sekalian, pertanda terjadinya sesuatu yang berbahaya. Bahkan gerhana ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, nanti termasuk salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Bisa jadi gerhana yang kita alami itu setelahnya akan terjadi hari kiamat. Maka diperintahkan setelah sholat selesai dinasihati untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, berdoa, jangan tertipu dengan dunia dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau sholat selesai, khutbah selesai, kok gerhana masih ada, maka tidak perlu diulang ya, cukup perbanyak tadi zikir-zikir, doa ataupun yang lain. Kalau sholatnya cukup sekali saja, sholatnya cukup sekali saja. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang sholat yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sholat gerhana. Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hukumnya wajib, disunahkan berjamaah kalau ada. Kalau tidak ada jamaah maka sholat sendiri-sendiri di rumah. Yang penting dilakukan sholat ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya bab terakhir dari kitab shalah ya. Setelahnya akan beralih ke kitab zakat, yaitu satu bab tentang sholatil jenazah. Hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah. Tapi nggak langsung bahas sholat jenazahnya ya. Ada pembahasan mengurus jenazah terlebih dahulu, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Insya Allah akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya, 2 pekan lagi insyaallah ta'ala. Mungkin sambil nunggu waktu isya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang ditanyakan tentang 2 masalah tadi, sholat sunnah istisqa dan sholat wajib sholat gerhana, silahkan kalau ada.
Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Khususnya duduk kita di sini insya Allah bukan duduk-duduk yang sia-sia. Kita sudah korbankan waktu kita pada maghrib sampai menjelang isya dengan duduk di sini. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga ini bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.